Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Dalam kesempatan ini, saya dari tim Bolis akan mengupas materi mengenai batang dalam praktikum morfologi tumbuhan. Kalian penasaran gak sih? Oke, mari kita kupas tuntas materi ini. Selamat mengamati dan jangan lupa ya siapkan catatan untuk mencatat poin yang penting. Batang atau nama latin caulis merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting. Batang ini berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan makanan, serta tempat menempelkan bagian lain seperti daun, bunga, dan buah. Selain itu, pada beberapa jenis tumbuhan ada yang mempunyai batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada umumnya, penampakan batang itu bulat, tetapi ada pula yang persegi dan berusuk. Selain itu, macam-macam batang dapat dilihat dari jenisnya, permukaannya, dan arah pertumbuhannya. Ada beberapa jenis batang, diantaranya yang pertama ada herbaceous atau batang basah yang merupakan suatu batang tumbuhan yang berair. Lalu ada kalmus atau batang rumput merupakan batang yang tidak keras dan juga tampak berluas-luas dan pada umumnya bagian batangnya berongga. Lalu ada kalamus atau batang mendong merupakan batang mirip rumput tetapi luasnya lebih panjang. Lalu ada lignosus atau batang berkayu yang merupakan jenis batang yang berkayu keras dan kuat. Bentuk batang bermacam-macam meliputi yang pertama ada bulat atau teres, contohnya pada tanaman kelapa, Cocos nucifera. Yang kedua ada bentuk bersegi atau angularis yang terbagi menjadi dua, yaitu segitiga triangularis, contohnya pada batang teki atau Cyperus rotundus. Lalu ada segi empat quadrangularis, contohnya batang markisa atau Passiflora quadrangularis. Lalu ada bentuk batang pipih yang terbagi menjadi dua, yaitu Phylocladia atau Phylocladium, contohnya pada tanaman jakang, atau Muhlenbeckia platyclade. Lalu ada Cladodia atau Cladodium, contohnya pada tanaman kaktus, Opuntia vulgaris. Lalu ada permukaan batang yang meliputi licin atau leaves, contohnya pada tanaman batang jagung atau Zea mays. Lalu ada berusuk atau costatus, contohnya pada tanaman ilar Colus cutellarioides. Lalu ada beralur atau sulcatus, contohnya pada tanaman Cerus peruvianus. Lalu ada bersayap atau alatus, contohnya markisa atau Passiflora quadrangularis. Lalu ada arah tumbuh batang yang meliputi pertama tegak lurus atau erectus, contohnya pada tanaman papaya, Carica papaya. Yang kedua ada menggantung, dependes, contohnya pada tanaman anggrek, Orchidaceae. Yang ketiga ada berbaring atau humifusus, contohnya pada tanaman semangka, Citrullus vulgaris. Lalu yang keempat ada menjalar atau merayap, repens, contohnya pada tanaman ubi jalar, Ipomea batatas. Di sini bisa lihat arah tumbuh batangnya menjalar atau merayap. Lalu ada memanjat, scandens, contohnya pada tanaman akar pelekat sirih atau piper betel. Bisa dilihat di sini arah tumbuh batangnya memanjat. Yang keenam ada membelit atau volubilis, contohnya pada tanaman gadung, Dioscorea hispida. Yang ketujuh ada mengangguk, nutans, contohnya bunga matahari atau Helianthus anus. Lalu ada percabangan pada batang. Biasanya pada percabangan ini dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama ada percabangan monopodial, contohnya pada tanaman pohon cemara atau Casuarina equisetifolia. Lalu ada percabangan simpodial, contohnya pada tanaman sawo manila atau Acra zapota. Lalu ada percabangan dikotom atau menggarpu, contohnya pada Pakuadam Glycenia linearis. Setelah mengamati dan menyaksikan materi dari batang, carilah 3 tanaman asli dari internet dan gambarlah untuk kalian amati pada buku praktikum sesuai dengan yang kalian amati. Pada praktikum kali ini, teman-teman lebih diharapkan menggunakan inderanya antara lain penglihatan, penciuman, dan peraba. Selamat mencoba. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.